Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengkaji, mendalami agama kita, dinul Islam. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan keagungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu sebagian memberikan penamaan suratul Ikhlas. Kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Fihal ikhlasu lil ma'bud. Karena dalam surat Al-Kafirun itu terdapat pengikhlasan kepada yang disembah. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Disebut sebagai suratul Ikhlas. Sebagian mengatakan surat Al-Kafirun itu disebut suratul ibadah. Surat ibadah. Kenapa disebutkan surat ibadah? Karena diterangkan tentang hakikat ibadah. Ibadah itu sebenarnya hanya kepada Allah. Kalau seseorang beribadah kepada Allah tapi masih dicampur peribadatan dengan selainnya, seperti peribadatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Misalkan ketika susah ibadah kepada Allah, ketika senang inqalaba ala wajhihi, kembali menjadi kufur, mereka tidak dikatakan ibadah. Tidak dikatakan ibadah. Ada yang kasih penamaan suratul ibadah. Demikian pula keagungan surat Al-Kafirun itu
sebagian menamakan suratul din, surat agama. Kenapa disebutkan surat agama? Karena lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Artinya seseorang dalam beragama itu Islam. Jangan Islam dikasih warna-warna selain Islam. Kafir, kekafiran. Jamaah hormati, disebut suratul din. Yang terakhir, sebagian mengatakan suratul muqaskisah atau suratul bara'ah, surat berlepas diri. Qul ya ayyuhal kafirun, berlepas diri dari orang-orang yang kafir. Lakum dinukum waliyadin, berlepas diri dari orang kafir. Poin pertama, keagungan surat Al-Kafirun itu dari sisi nama. Ada yang mengatakan suratul Ikhlas, suratul Ibadah, suratul Din, suratul Bara'ah, atau surah Al-Muqaskisah. Jamaah hormati, sebab turunnya surat ini, walaupun tidak semua surat itu memiliki asbabun nuzul, tapi asbabun nuzul satu surat itu membantu memahami dalam surat itu maknanya seperti apa. Dibawakan dalam riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Quraisyan wa adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu orang-orang kafir Quraisy itu memberikan janji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti janjinya an yu'tuhu mala fayakunu aghna rajulin bimakkata. Muhammad, kamu tak kasih harta sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Makkah. Kemudian mereka juga berjanji untuk menikahkan ma'arada minan nisa, wanita mana yang kamu pilih, silahkan kamu pilih, nanti tak nikahkan. Kemudian nanti sebagian lagi memberikan janji, Muhammad, kalau kamu pengen jadi pemimpin, tak angkat menjadi pemimpin besar. Janji-janji yang bersifat duniawi. Sehingga nanti, ya, jamaah hormati, supaya Nabi kita Muhammad SAW itu tidak berdakwah kepada tauhid, tidak memberantas syirik. Makanya disyaratkan kufa an syatami alihatina falatadkhurha bisu'in. Tapi catatannya, kamu tahan dari menjelekkan, mencela sesembahan kami. Jangan sebut sesembahan kami itu dengan sesuatu yang buruk. Penawaran yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama, asbabun nuzul. Kalau penawaran yang pertama ini tidak berhasil, fa in lam taf'al, kalau kamu nggak mau, fa inna nu'ridu 'alaika khaslatan wahidatan. Sekarang kami kasih penawaran yang kedua. Apa penawaran yang kedua itu? Yang itu kata orang kafir Quraisy, wahiyalaka wala nafiha shalah. Itu ada kebaikan kita dan kamu, sama-sama baik. Apa itu? Yang keduanya, tak budu alihatana sanatan allata wal uzza wa na'budu ilaha kasanatan. Begini Muhammad, kamu sembah Tuhan kami 1 tahun, kami sembah Tuhan kamu 1 tahun. Nanti sebagian riwayat, nanti gantian tiap hari. Hari ini nyembah Tuhanmu, besok nyembah Tuhanku, besoknya lagi nyembah Tuhanmu, besoknya lagi nyembah Tuhanku. Kalau kebenaran itu bersama denganku, dengan kami, kamu katut. Tapi kalau kebenaran itu bersama dengan kamu, kami pun juga ikut.
Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah menurunkan kepada beliau wahyu, Muhammad ucapkan Qul ya ayyuhal kafirun, sampai pada ayat lakum dinukum waliyadin. Keagungan surat Al-Kafirun, asbabun nuzulnya dua hal itu. Saudara yang saya hormati, sehingga dari dua hal itu terdapat pelajaran. Pertama, saudara yang saya hormati, iming-iming yang bersifat duniawi jangan meluruhkan akidah. Iming-iming yang bersifat duniawi jangan meluruhkan akidah. Dunia itu kan harta, wanita, tahta. Ya, saya kalau tambah yang terakhir Avanza. Podo wae ya. Lah dunia itu kan seperti itu. Perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih harta yang akan menjadi aghna rajulin fi Makkah. Orang paling kaya di kota Makkah. Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Bahkan nanti dalam riwayat mereka menawarkan seperti itu, yang disuruh ngomong itu sang paman Abu Thalib. Abu Thalib ngomong karo ponakanmu supaya menghentikan dakwah tauhid, mengajak beribadah kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan kami. Yen pengen bondo tak wae, pengen wanita aku akan nikahkan, pengen sebagai imam besar nanti tak jadikan sebagai imam besar, pemimpin besar bangsa Arab. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau matahari ditaruh di tangan kananku, bulan ditaruh di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dari tugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kokoh. Walaupun jamaah hormati, godaan-godaan dunia itu tidak ringan. Mempertahankan akidah karena godaan dunia berat. Banyak itu orang malah rela menjual akidah demi sesuatu yang bersifat kecil dari urusan dunia. Memang berat. Jumat kedua yang lalu, selesai Jumatan, makan siang. Habis makan siang belum selesai itu ada jamaah yang datang. Tanya, apa pertanyaannya? Dia pekerjaannya bikin peralatan dari Kuningan. Ustaz, saya itu dapat pesanan salib, dari Kuningan. Yang salibnya itu modalnya sekitar 5 juta, dijual harga 15. Badine 10 juta. Itu satu. Sementara dia untuk Solo Raya sing pesan kepada saya itu 10 ping 10, ya 100 juta itu. Dia itu sampai bimbang itu, anggere kelingan 100 juta piye. Tapi kalau teringat Qul ya ayyuhal kafirun, takut. Sampai dia katakan, jenengan itu saya tanyai yang kelima. Jadi tanya, pengen itu benoleh gitu loh. Pengen ini benoleh. Saya katakan tidak diperbolehkan, Mas. Tidak diperbolehkan. Tapi ada yang membolehkan itu. Loh, siapa yang bolehkan? Tegas dalam urusan yang seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih penawaran, enggak hanya 100 juta. Aghna rajulin di Makkah. Orang yang paling kaya di kota Makkah, beliau tidak mau. Sampai terakhir itu kalau begini boleh enggak misalkan. Jadi tak pesen ke nggon wong liya, nanti saya tidak melihat barangnya, tidak menyentuh barangnya, biar wong liya itu langsung kirim ke sana. Lah terus kowe ngopo? Saya cuma nyekel duit. Saudara yang saya hormati, akidah harus dipertahankan. Ini asbabun nuzul. Kemudian yang kedua, pelajaran dari asbabun nuzul. Jamaah hormati, seorang mukmin itu harus kokoh. Jangan seorang mukmin, seorang muslim
tapi goncang. Satu kali beribadah kepada Allah, kali yang lain beribadah kepada selain Allah. Nabi kita Muhammad SAW tidak suka. Orang yang seperti itu bimbang. Orang yang seperti itu bimbang. Lihat penawaran orang kafir Quraisy. Nanti kalau sesembahanku yang benar, kamu katut. In kana alladhi ji'ta bi khaira kunna qad syaratnaka fi. Kalau misalkan yang bersamamu itu kebaikan, kami gabung, katut. Tapi in kana, kalau misalkan yang bersama kami itu kebaikan, in kana alladhi bi aidina khaira kunta qad syaratana, kamu telah gabung bersama kami. Lah yen ngono kan urusan kita rampung, rukun. Nabi kita Muhammad SAW tidak mau. Makanya saudara yang saya hormati, nggak ada kok istilahnya kula Islam mas, tapi Islam abangan. Apa Islam abangan itu? Ya saya pernah sampaikan cerita mau ngaji Tawangmangu, kebanan, mampir di tukang tambal ban. Lihat pakaian saya seperti ini, langsung bapaknya takok, Mas, jenengan niku Islami aliran opo katanya. Saya cuman jawabnya piye. Saya sampaikan, Pak, kula niku Islam sing umum, nggih salat teng masjid, nggih ibadah biasa. Tapi kata bapaknya, yen kula mboten, kula Islam niku Islam abangan, Mas. Islam abangan niku salat nggih salat. Ning warisan Jawa nggih kula openi, kula kedukun nggih percaya. Dia sebutkan seperti itu, menunjukkan tidak paham surat Al-Kafirun. Lah masa seorang muslim Jumat-Jumatan, Ahad gereja, nanti Sabtu ke sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi, nanti Selasa Kliwon ke Jawen. Saudara yang saya hormati, orang yang seperti itu orang yang goncang. Lah kok agamamu nemen to ning Indonesia? Karena ada orang ngakunya penganut 6 agama. Penganut 6 agama. Idul Fitri ning lapangan, Natalan ning gereja. Berarti orang yang seperti itu, saudara yang saya hormati, masih bimbang terhadap akidahnya. Ya wis lah, engko yen Islam sing bener yo katut, wong aku ya salat. Tapi kalau misalkan nanti selain Islam yang benar, katut juga. Saudara yang saya hormati, seperti ini keliru, tidak memahami surat Al-Kafirun. Bahkan nanti dalam ayat yang lain, wa anzalallah qul afa ghairallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan Muhammad, apakah selain Allah kalian perintahkan kepadaku untuk aku sembah? Wahai orang-orang yang bodoh. Tegas, memiliki keyakinan yang kuat, satu-satunya sesembahan yang benar itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang kedua, keagungan surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, keagungan surat Al-Kafirun, keutamaannya luar biasa. Jamaah hormati, dalam hadisnya Farwat bin Naufal, semoga Allah meridainya, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, murni bisyai'in akuluhu. Rasul perintahkan kepadaku sesuatu yang aku akan ucapkan. Kata Nabi, idza awaita ila majjaika faqra qul ya ayyuhal kafirun ila khatimatiha fa innaha bara'atu minasyirki. Kata Nabi, kalau kamu hendak tidur, baca surat Al-Kafirun sampai selesai, maka sesungguhnya itu berlepas diri dari kesyirikan. Riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Istimewanya surat Al-Kafirun, berarti orang yang hendak tidur membaca itu sudah berlepas diri dari kesyirikan. Sehingga nanti kalau dia malam mati, siapa yang mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak membawa dosa kesyirikan,
walaupun membawa sepenuh bumi dosa, kata Allah, fala ubali, aku tidak akan pedulikan, aku akan datang kepada dia sepenuh bumi ampunan. Sangat luar biasa keistimewaan surat Al-Kafirun. Mau tidur baca, kemudian subuhan digugah, tangi-tangi subuh, meneng wae, tribane wis ora bekan, meninggal husnul khatimah. Kemudian yang kedua, dibawakan riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat lahu birubil Qur'an." Siapa yang membaca surat Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Quran. Kalau surat Al-Ikhlas sepertiga Quran, surat Al-Kafirun seperempat Quran. Masya Allah, 4 kali kita baca berarti sebanding dengan Quran. Ini menunjukkan betapa istimewa surat Al-Kafirun sebanding dengan seperempat Quran. Yang ketiga, keutamaan surat Al-Kafirun itu i'lanan bi bara'ati minasyirki, mengumumkan berlepas diri dari kesyirikan. Jadi berani mengumumkan berlepas diri dari kesyirikan. Kalau seorang sudah mengumumkan berlepas diri dari kesyirikan, alamat Islam dia itu sempurna. Jamaah hormati, keislaman seseorang itu akan baik manakala terkumpul dalam dirinya 3 hal. 1, al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim kalau mentauhidkan Allah, sudah ada padanya ciri kebaikan Islam. Ciri kebaikan Islam. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan melaksanakan ketaatan. Seorang muslim kalau taat, datang perintah, nggih, saya laksanakan. Datang larangan, siap kami tinggalkan. Itu tanda kebaikan Islam. Tapi kalau seorang muslim ada perintah, ada perintah, sami'na wa pikir-pikir, kami dengar tak pikir masih tidak langsung melaksanakan, menunjukkan belum ada ciri kebaikan keislaman. Makanya lihat para sahabat yang mereka itu generasi paling sempurna keislamannya. Datang perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka laksanakan. Belum ada perintah saja, melihat Nabi melakukan sesuatu langsung diikuti kok. Kan pernah dalam satu riwayat ketika Nabi sedang mengimami kaum muslimin, tiba-tiba di pertengahan sholat alas kaki beliau lepas. Semua sahabat yang sholat pakai alas kaki melu-melu dicopot itu. Begitu selesai Nabi tanya, "Loh kenapa? Kok tadi kalian lepas sandal-sandal kalian?" "Rasul, kami tadi melihat engkau melepas sandal, kami mengikuti." Sempurna keislamannya, mengikuti apa yang Rasul SAW lakukan, belum diperintah. Lalu Nabi sampaikan, kalau kamu ke masjid, kemudian sendalnya mau dipakai sholat, fal yuqallib, dibalik. Apa boleh sholat pakai sendal? Ya kalau zaman Nabi, lantai masjidnya itu berasal dari pasir dan kerikil. Sholat pakai sendal diperbolehkan. Iya. Kalau sekarang, ya boleh nih yang nganggo karpetnya ini, embuh, balang sandal sama pengurusnya. Balik, nanti kalau ada najis, gosokkan di tanah yang suci, cukup sebagai pembersih. Lalu Nabi katakan, tadi diingatkan oleh malaikat Jibril, sandalnya ada najis. Coba sempurna keislaman sahabat, begitu datang perintah dilaksanakan. Keislaman yang baik itu yang ketiga, bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Itu tanda keislaman baik. Kalau seorang muslim sudah mentauhidkan Allah, sudah taat dan tunduk, tapi tidak bara'ah kepada kesyirikan, itu belum benar.
Keislamannya belum benar. Bahkan nanti saudara yang saya hormati, di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah mengkisahkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi Ibrahim itu kita diperintahkan mengikuti. Makanya dalam Quran uswah hasanah itu cuma dua, Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Cuma dua. Nanti dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala itu supaya uhiya ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad supaya kamu mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Semua yang dilakukan Ibrahim itu patut diteladani, kecuali satu, memohonkan ampun kepada Allah untuk bapaknya setelah bapaknya itu jelas meninggal dalam kondisi kafir. Lah apa teladan Ibrahim itu? Ibrahim bersama kaumnya mengungkapkan prinsip akidah, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. I'lanan bi bara'atim minasyirki. Itu menunjukkan jamaah hormati betapa istimewanya surat Al-Kafirun. Lah ini kesempurnaan agama, harus berani mengungkapkan. Walaupun di luaran sana banyak sekali yang corong-corongnya orang kafir. Itu pengennya itu supaya semua itu agamanya podo kabeh. Podo kabeh itu tadi Jumat-Jumatan, nanti Minggu ning gereja. Nanti ada kalanya maca Quran, berkui nyanyi-nyanyi. Iya, itu digabungkan. Sampai ketika ada guru-guru kita yang sampaikan mengucapkan selamat Natal haram. Ono itu di negeri kita, seseorang jubahan, rambutnya gondrong itu. Ya, itu ngomongnya apa? Ya wes, yang istiqomah, jangan hanya larangan ucapan selamat Natal. Dino Minggu aja prei. Itu hari liburnya mereka. Tanggalannya jangan pakai tanggalan Masehi katanya. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya kita juga pengen gitu. Ya. Tapi kenapa? Lah kita sudah terlanjur mungkin dulu sebenarnya akhir pekan kaum muslimin Kemis. Kenapa ada istilah ngemis? Ngemis itu akhir pekan hari Kemis orang-orang belanjan. Karena akhir pekan belanjan, setelah belanjan sing ora kerja jelo. Makanya ngemis, bukan ngetu. Ngetu itu berarti mintanya di hari Sabtu, bukan. Akhir pekannya Kemis, liburnya Jumat. Saudara yang saya hormati, tapi masalahnya mengucapkan ucapan selamat seperti itu akidah. Kalau kita hari Ahad misalkan pray, apa berkaitan dengan akidah? Enggak berkaitan dengan akidah. Iya. Apalagi mengucapkan selamat seperti itu, satu kalimat yang sangat kufur. Pernah disampaikan keyakinan Allah memiliki anak, laqad ji'tum syai'an iddah. Sesuatu yang sangat mungkar, saking mungkarnya langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung menyungkur luluh lantak. Berani mengungkapkan anti kesyirikan, itu keutamaan surat Al-Kafirun. Keutamaan surat Al-Kafirun yang ketiga. Kemudian yang keempat, dibawakan ucapan Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Laisa fil Qur'ani asyaddu ghaidha li iblis minha li annaha tauhidun wa bara'atu minasyirki. Enggak ada dalam Quran satu surat yang sangat membuat marah iblis dibandingkan dengan surat Al-Kafirun. Jadi kalau dibaca surat Al-Kafirun, iblis itu kemertak nesu. Iya, emosi. Dengan asyaddu ghaidha. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kafirun itu ada tauhid, ada anti syirik. Ada tauhid, ada anti syirik. 4 keutamaan dari surat Al-Kafirun. Saudara yang saya hormati, itu keagungan yang ketiga.
Keagungan yang keempat yang menunjukkan istimewanya surat Al-Kafirun, ada nanti tempat-tempat yang kita disyariatkan membaca. Pertama, tadi sudah kita baca hadisnya, qablan naum idza awa ila madza, sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun, digolongkan orang yang bara'ah minasyirik. Yang kedua, 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu sholat sunnah yang dilakukan setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Yang keutamanya kata Nabi, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Menunjukkan perkara ibadah nggak bisa dinilai dengan duniawi. Nggak bisa dinilai dengan duniawi. Lah nanti teladan Nabi dalam riwayat Imam Muslim, kalau seorang sholat sunnah fajar, rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad. 2 surat ini sepasang. Bahkan nanti tadi disebutkan surat Al-Kafirun itu suratul Ikhlas, sama dengan surat Qul huwallahu ahad. Karena ada pengikhlasan lil ma'bud. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima bi rak'ataini ba'dal maghrib. Beliau juga membaca 2 surat ini di 2 rakaat setelah maghrib. Dalam riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, sanad hadisnya hasan. 2 rakaat setelah maghrib, sunnah rawatib mu'akadah. Kan sunnah rawatib mu'akadah itu ada dalam riwayat 10, ada dalam riwayat itu 12. Kalau 10 sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sudah 8. Sebelum sholat subuh 2, 10. Kalau 12, sebelum duhur 2, setelah duhur 4. Itu rawatib yang mu'akadah. Yang ditekankan setelah sholat maghrib, nanti Nabi kasih contoh, rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini disyariatkan untuk dibaca yang ketiga. Yang keempat, fi rakaati tawaf, di 2 rakaat tawaf, rakaatai tawaf. Kalau seorang sudah tawaf 7 kali, nanti ada sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Apa yang dibaca? Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Yang keempatnya dibaca dalam sholat witir, rakaat yang kedua. Kan sholat witir itu ada 1 rakaat, ada 3 rakaat, ada 5 rakaat, ada 7 rakaat, ada 9 rakaat. Cuman kebanyakan kaum muslimin yang praktekan 3 rakaat. Jadi kalau praktekan misalkan witir songo, Nabi pernah itu. Jadi sholat 11 rakaat itu witir 9 rakaat. Di rakaat yang ke-8 tasyahud awal, rakaat yang ke-9 tasyahud akhir. Setelah itu salam, setelah salam itu sholat 2 rakaat dengan duduk karena capek. Wah, ini misalnya taraweh ngono itu mesti seneng ya. Tapi ngitungi sing angel. Lho kan iki rakaat piro gitu. Ya. Jamaah hormati, kalau seorang sholat witir 3 rakaat, nanti dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad, sampai akhir. Ini keagungan surat Al-Kafirun, tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita baca. Kemudian pembahasan terakhir, jamaah hormati, kandungan surat Al-Kafirun. Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, berlepas diri dari orang kafir. Berlepas diri dari orang kafir. Atau nanti tegas
tegas kepada orang kafir. Tegas kepada orang kafir itu tadi kan awalnya ada penawaran. Muhammad pengen harta, pengen wanita, pengen kedudukan, tak wae. Tapi kamu tinggalkan mencela Tuhan-Tuhan kami, kamu tinggalkan, ya, kamu mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Muhammad ucapkan qul ya ayyuhal kafirun. Berlepas diri dari orang kafir. Tegas kepada orang kafir. Yang ini disebutkan di dalam Quran merupakan akhlaknya Nabi dan para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kepada orang kafir tegas. Kepada orang yang beriman itu saling kasih sayang. Itu saling kasih sayang. Itu kandungan yang pertama. Saudara yang saya hormati, lah siapa orang kafir itu? Orang kafir itu Yahudi, Nasara, al-musyrikun dengan bermacam jenisnya, masuk padanya suyu'iyun, orang-orang komunis. Itu orang kafir. Makanya kalau bahasa paling mudah, siapa orang kafir? Kebalikan dari muslim. Berarti kalau nggak muslim, kafir. Wah, kok karasmen kafir. Lu suratnya emang gitu kok. Mbok non muslim mawon. Lawang suratnya qul ya ayyuhal kafirun, bukan qul ya ayyuhal non muslim, bukan gitu kok. Ini orang kafir. Dan orang kafir itu jamaah hormati, semua mereka nggak ada yang masuk ke dalam jannah. Itu akidah kita. Sebagaimana kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, nggak akan diterima, dan dia termasuk orang yang merugi. Dari situ nanti kita tahu kesalahan, kengawuran orang-orang liberal ketika mereka mengatakan, oh, wong kafir itu juga masuk jannah selama kelakuannya apik. Selama kelakuannya apik. Jadi orang kafir pun juga masuk jannah selama kelakuannya apik. Ya kalau ketemu dengan orang yang seperti itu, kan tokoh-tokohnya banyak yang mati wisan. Ning kayak gitu itu yo punya keturunan kok. Punya pengikut-pengikut. Kalau ketemu orang punya keyakinan seperti itu, bacakan surat Al-Bayyinah. Kata kamu orang kafir kalau baik bisa masuk ke dalam jannah. Emang ada orang kafir baik? Memang ada orang kafir masuk jannah. Lihat kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, orang kafir, Yahudi, Nasara dan orang musyrik, mereka di neraka jahanam kekal. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Syarrul bariyah itu. Kandungan surat Al-Kafirun ayat yang pertama itu berlepas diri dari orang kafir, tegas. Ya, jangan sampai goncang. Apalagi hanya sekedar golek nasi bungkus. Ya, sego bungkusnya apa? Sego Padang. Alah piro to 10.000 kan? Iya, kafir. Silahkan kamu peringati kelahiran anak Tuhanmu dengan tenang. Biarlah kami yang menjaga di luar. Belum. Lah wong Islam kok kaya ngono ya. Saudara yang saya hormati, apa enggak paham surat Al-Kafirun? Apa enggak baca surat Al-Kafirun? Lah memang ora hafal tribane. Salat apa ora? Ora. Pokoknya kalau sudah gabung tentara-tentaranan ini pasti masuk jannah katanya. Bisa ngomong pimpinannya loh. Iya, kali kalau sudah ini masuk jannah katanya. Ini rasa disebut ormase. Iya. Ini kandungan yang pertama. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Hakikat pentauhidan. Tadi sudah kita sampaikan, tauhid itu menyembah Allah saja, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau seorang menyembah Allah, menyembah selainnya, tadi disampaikan doa kepada Allah, tapi giliran misalkan sedekah neng laut. Ada itu di masyarakat kita, ketika sholat kepada Allah, tapi kalau ya bersyukur ikan melimpah neng laut, sedekah laut. Hasil panen baik, sedekah bumi. Bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti belum mentauhidkan Allah. Makanya pentauhidan kepada Allah itu la ilaha illallah. Dua ini gak bisa dipisahkan. Kalau seorang la ilaha, itu belum mentauhidkan Allah. Gak ada sesembahan yang benar, gak ada sesembahan yang benar, malah komunis itu. Kalau dia hanya illallah, illallah, Allah saja, tapi tidak meninggalkan peribadatan selain Allah, belum murni ibadahnya. Hakikat tauhid itu terkandung di dalam surat Al-Kafirun. La ilaha illallah. Makanya Muslim teladan Nabi, kalimat la ilaha illallah itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Ada penafian, ada penetapan. Nanti kalau dalam ayat faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Siapa yang kufur kepada taghut, sesembahan selain Allah dia yakini batil, dia kufuri. Setelah itu dia tetapkan beriman hanya kepada Allah, sungguh telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, nggak akan putus. Tali yang sangat kuat itu la ilaha illallah. Nanti akan sampai kepada Allah. Nggak boleh diputus. Termasuk zikir la ilaha illallah. Jangan dipedot-pedot. Karena ada kalau dari kalangan kuburiyun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, Allah, keri dewe, hu. Ini zikir model apa itu? Tapi ketika diingatkan zikir kok Allah, 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 memang ada ngeyel itu. Padahal kalau praktek Nabi SAW, kalimat Allah dipakai zikir, itu mesti nggak berdiri sendiri. La ilaha illallah ada tambahan. Subhanallah, alhamdulillah, ada tambahan itu. Allahu Akbar. Jamaah hormati, hakikat tauhid itu terkandung dari surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Pengulangan makna dibandingkan dengan sebelumnya. Apa pelajarannya? Para ulama terangkan 4 hal. Pertama, penekanan. Karena pengulangan makna itu kadang untuk menekankan. Makanya Nabi SAW ketika menekankan satu perkara, as-salah, as-salah, jaga sholat, itu ditekankan. Beliau pernah ditanya, Rasul kasih wasiat kepadaku, la taktob, faradada mirara, diulangi kembali, jangan marah. Itu penekanan. Berarti menekankan, saya nggak akan menyembah Tuhan kamu, kamu nggak akan menyembah sesembahanku. Itu ditekankan. Berarti Muslim selamanya nggak mungkin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir ngadakan ibadah nuyel. Bukan ada yang seperti itu. Yang watak-wataknya penjilat, wes sudah. Yus nanti untuk nampan, ya berhalanya nanti saya yang bawakan, bukan berhalanya. Kalau bahasa mereka Tuhannya, yus tak gawake, tak panggulke salipe. Saudara yang saya hormati, menunjukkan dia tidak memahami surat Al-Kafirun. Taukid yang pertama. Yang kedua, fil mustaqbal. Maknanya saat ini aku nggak menyembah Tuhanmu, kamu nggak menyembah Tuhanku, akan datang juga begitu. Salawase, saya nggak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Berarti istiqomah di atas ketaatan. Istiqomah di atas ketaatan itu jalan husnul khatimah. Sebagaimana perintah Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketiga itu maknanya fil mustaqbal.
Yang kedua. Yang ketiga, penafian perbuatan. Laisat ibadati ka ibadatikum wa ibadatukum wala ibadatukum ka ibadati. Ibadahku enggak seperti ibadah kalian. Ibadah kalian tidak seperti ibadahku. Karena ibadahku ikhlas, ibadah kalian ibadah syirik. Kapan seseorang dikatakan ibadah syirik? Kalau dia seru bersama Allah sesembahan yang lain. Dia seru bersama Allah sesembahan yang lain. Ibadahku enggak seperti ibadah kalian. Kalau ibadah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Enggak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu ana awalul muslimin. Makna yang ketiga. Yang keempatnya, lan aqbala ghaira ibadati walan aqbala ibadatakum wa antum kadzalika lan taqbalu. Makna yang keempat, sekali-kali aku nggak akan terima selain ibadah. Mau saya suruh campur-campur dengan ibadah kepada selain Allah? Enggak. Selamanya aku tidak akan terima ibadah kalian. Kalian nyembah Allah, saya nggak mau. Lah ibadah kalian syirik kok. Ibadah kalian kesyirikan, aku nggak akan terima. Demikian pula kalian pun tidak akan terima sebenarnya. Kalian pun juga tidak akan terima kalau setahun nyembah Tuhanku, setahun nyembah Tuhanmu. Orang terima itu sebenarnya. Saudara yang hormati, ini poin yang ketiga kandungan dari surat Al-Kafirun. Terakhir, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. I'lanul infisalit tami wal bara'atit tamah. Mengumumkan pemisahan yang sempurna, berlepas diri yang sempurna. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah itu coba kita terapkan di negeri kita. Kan di negeri kita agama itu ternyata banyak sekali. Kalau zaman Pak Harto yang diakui 5. Nah sekarang tambah lagi. Ya, ada Konghucu masuk. Tambah lagi kebatinan. Ya ditompo itu. Kalau dari surat Al-Kafirun kita umumkan pisah. Seorang muslim nggak boleh campur-campur dengan selain Islam. Orang kafir pun kowe rasa nuyel-nuyel. Kan ada kayak di Solo itu orang muslim puasa, ada itu orang-orang kafir yang gereja-gereja sediakan buka bersama. Kalau saya ditanya, boleh enggak saya makan di sana? Oleh, yen wis ora ana panganan, yen ora mangan kamu mati. Lah kok yang ngisi-ngisi ini gitu. Ngisi-ngisi ini. Ya, ini urusan ibadah lakum dinukum waliyadin. Baroah yang sempurna terpisah. Sekali lagi, nanti kan ada pembahasan huriyatul i'tiqad. Kebebasan berkeyakinan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang kafir mau ibadah sakarmu kono. Tapi ingat, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Kebebasannya itu setelah dikasih tahu ngeyel, ya wis kono. Makanya nanti kalau dalam jihad, pertama tawarkan masuk Islam. Nggih, saya masuk Islam, terima. Tapi kalau nggak mau, sudah kamu boleh di atas keyakinan kamu, tapi kamu tunduk kepada penguasa muslim. Bayar jizyah. Kalau nggak mau, baru diperangi. Ada huriyatul i'tiqad. Ya sudah, kamu amalkan amalan kamu. Nanti dalam ayat wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kalau mereka mendustakan Muhammad, katakan kepadanya, amalanku amalanku, amalan kalian amalan kalian. Oh jadi campur-campur gitu loh. Iya. Tapi itu tadi, malah dulu yang kita nengati rasanis. Lah tokoh kafir, mereka juga punya gereja gede-gede. Lah kok datang ke Indonesia nyambutin yang Istiqlal. Nyambutin yang Istiqlal.
Itu ngerti surat Al-Kafirun, hafid Quran itu. Loh, ini mungkin pas lakum dinukum waliyadin lali. Ya coba, lakum dinukum waliyadin itu i'lamul infisal tam, mengumumkan terpisah secara sempurna. Jamaah hormati, maka tadi disampaikan, ya sudah, kamu Kristen, ya kayak nurut Kristen, kono goni, kamu Buddha, ya sana. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ning sudah jelas jalan yang lurus. Ya kayak orang kasih nasihat kepada orang. Saya pernah kasih contoh, ada orang misalkan kena penyakit asam lambung, kita kasih nasihat, isone gur ngandani. Tapi kalau dikandani ngayal, ya wis, kebebasan bagi kamu. Asam lambung mas, enggak itu. Ya neso ojo sarapan supermi, ngombeni kopi. Jangan sarapan supermi godok, ngombeni kopi. Nanti jangan misalkan makan sing pedes-pedes, ning ngeyel. Sarapane ya supermi, lomboke pitu, ngombeni kopi. Diingatkan, Mas ojo. Lah ngapa toh? Wong sing tuku yang goditku dhewe katanya. Siang hari lotisan. Sarapane wis enggak sehat, awane lotisan. Wah, ngantek gower-gower. Sore nih bar asar ngombeni sprit. Bar isya opnam. Bar isya opnam itu jangan disalahkan, ya wis. Iya, wis tak kandhani kok. Perkara akidah juga begitu. Ada khuriyatul i'tiqad ning wis diomongi. Kalau kamu nanti ngeyel, Allah nggak akan terima selain Islam. Itu lakum dinukum waliyadin. Yang terakhir, saudara yang hormati, lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama. Kalau kita punya agama, semua perkara iringkan dengan agama kita. Sebagaimana dalam ayat, ud'u fisil mikafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jangan kombinasi. Jangan kombinasi. Ada itu orang yang pakaiannya kombinasi. Mereka pun juga nyindir itu. Nyindir. Wong tradisi ini dewi kok dicampur karo wong Jawa. Perempuan memakai baju kebaya ning nganggo jilbab. Lah kalau muslim sudah ada aturan kok. Pakaiannya seperti apa? Mulai dari lahir sampai mati, jangan dicampur. Islam kematian sudah ada aturan kok. Persiapkan kafan, kubur, ya cukup. Gimana kalau dikasih kembang? Apa meneh kembangi setaman? Sak taman itu. Ya itu bukan tuntunan Islam, ya wis. Jangan gabungkan dengan sajen-sajen. Udkhulu fisil mikafah. Lakum dinukum waliyadin. Berarti setiap muslim punya kewajiban, ini identitas saya. Wong Islam sudah punya kok. Mulai dari semua perkara yang itu kebaikan, Islam sudah tuntunkan. Ojo digabung-gabung. Jangan digabung-gabung. Lu banyak kadang penggabungan nanti akhirnya tidak menerapkan lakum dinukum waliyadin. Jamaah hormati, ini yang bisa kita sampaikan, keagungan surat Al-Kafirun. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan sehingga keutamaannya Allah curahkan kepada kita. Allahumma amin. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Batasan seorang muslim berinteraksi dengan orang-orang kafir itu seperti apa? Kalau contoh kecil dalam sebuah pertemuan atau rapat itu dilaksanakan di dalam masjid, dan di situ datang seorang kafir untuk mengikuti rapat. Apakah itu diperbolehkan? Jadi kalau muamalah secara umum kepada orang kafir itu satu prinsip akidah tidak boleh. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, sebagaimana dalam surat Al-Kafirun. Kokoh di atas akidah. Tapi kalau berkaitan dengan perkara yang bersifat duniawi, jual beli, pengupahan, mengupah orang kafir dalam urusan duniawi boleh itu.
Ini pernah kita sampaikan, Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, penunjuk jalannya itu orang kafir. Penunjuk jalannya orang kafir. Diupah dalam perkara duniawi. Boleh. Ora usah takok, Nabi perang nganggo Google Map. HP rongono zaman dulu ya. Ini dalam urusan duniawi boleh. Kemudian membantu mereka, bukan perkara duniawi, bukan perkara agama, tidak terlarang. Nanti ada ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Enggak terlarang kita berbuat baik selama mereka tidak memusuhi kita dalam urusan agama, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Ini kaidah umum. Kemudian kalau orang kafir masuk masjid, boleh apa enggak? Saya condong kepada ulama, boleh. Diperbolehkan. Karena kenajisan orang kafir, kan orang kafir itu najis. Najisnya najis maknawi, bukan najis hakiki. Kalau najis hakiki kita salam orang kafir seisu-se. Ya, kenapa? Najis. Tapi najis maknawi. Jamin mati. Bahkan nanti di masa Nabi SAW ada orang-orang kafir awal-awal zaman dahulu itu, ketika mereka tertangkap diikat di tiang masjid di antaranya. Diikat di tiang masjid. Saya sependapat boleh orang kafir masuk masjid. Tapi masuknya bukan dengan kita hormati, kita muliakan kayak paus dilebokne ke Istiqlal itu. Wah semuanya subyo-subyo kemudian dirangkul mesam-mesam. Iya. Lah wong kafir kok mbok muliakan, kasih kursi yang bagus. Bukan seperti itu. Kalau hanya sekedar masuk misalkan wallahu ta'ala alam, saya sependapat boleh. Saya sependapat boleh. Tapi sekali lagi kalau berkaitan dengan masjid ada aturan khusus. Kampung kami itu aulanya itu samping masjid. Aulanya samping masjid. Jadi pertemuan-pertemuan warga itu biasanya di aula itu. Tapi kemarin hujan, kemudian pindah ke masjid. Ngomong, boleh nggak kalau orang kafir masuk masjid? Kan warganya ada yang non muslim. Ya, sepengetahuan kami boleh. Ya diperbolehkan. Tapi sing saya nggak suka pertemuan terakhir itu, lah, sing wong kafir itu buka acara. Ketika buka acara, monggo para warga kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Waduh, saya langsung klik gitu. Begitu acara terakhir, barangkali ada usulan-usulan, saya usul. Ya, ini barangkali yang terakhir. Kalau masjid dipakai misalkan untuk kemaslahatan umum, bukan berkaitan dengan perkara-perkara akidah, wallahu ta'ala alam, barangkali masih boleh. Tapi kalau sudah berkaitan dengan perkara akidah, itu nggak boleh. Apa contohnya? Langsung tak sebutkan. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tak bacakan ayat wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, nggak boleh untuk menyeru kepada selain Allah seorang pun. Seorang pun. Sing wong kafir itu ngomong, "Oh ya mohon maaf saya tidak tahu." Ya nanti kalau misalkan kondisinya seperti ini, urusan yang seperti itu serahkan kepada kami. Ya, alhamdulillah ditompo. Setelah itu pas terakhir tutupan itu, sing nutup Muslim, sing nutup Muslim. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah prinsip akidah, ya jangan. Apalagi pembicaraan-pembicaraan yang bertentangan dengan prinsip syariat, nggak boleh. Ini warga rapatin di masjid. Lah bahas apa? Bahas nanti kerjasama untuk ikut membantu mensukseskan Natalan. Walah. Lagi kok rembukan ini masjid. Ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya berkaitan dengan kemasyarakatan, misalkan kebersihan, keamanan warga bagaimana, misalkan wallahu ta'ala alam, mungkin masih dalam batasan sepengetahuan kami itu boleh. Wallahu ta'ala. Cukup. Demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.